Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil azizil mu'tazzi bi'ului izzihi azizan wa kullu azizin bi'izzatillahi ya'tazzuna ya aziz ta'azzaztu bi'izzatika faman i'tazza bi'izzatika fahuwa azizun la dhulla ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Kasibimas Islam, Bapak Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kelungkung, Ketua PCNU, sahabat-sahabat Ansor, sahabat Banser, seluruhnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, hafizakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah fahuwa aqta'u. Setiap perkara, setiap kegiatan yang di dalamnya tidak diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalamnya tidak diucapkan alhamdulillah, maka perkara itu qalilul barakati, keberkahannya akan sedikit. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat ma'asalam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu besar kasih sayangnya kepada umatnya, Nabi yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan, dari alam kejahiliaan, dibawa ke alam yang penuh dengan petunjuk kebenaran, yaitu agama Islam. Para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Innallaha witrun yuhibbul witrah. Sesungguhnya Allah itu Esa, Allah itu ganjil, dan Allah suka yang ganjil-ganjil. Maka alhamdulillah kegiatan maulid pada malam hari ini bertepatan dengan tanggal, mana tanggalnya? Tersimpan di balik tembok. Tanggal 15 dan 15 itu kan ganjil. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, langit itu ada 7 lapis dan 7 itu kan bumi juga ada 7 lapis ke bawah, maka angka 7 itu adalah angka ganjil. Maka kemudian kalau ibu-ibu baru punya anak 2 genap, biar dicintai Allah harus ditambah 1 sehingga
3. Makanya sholat witir itu adnal kamali, paling sempurnanya yang sedikit itu 3. Dan 3 itu adalah angka ganjil. Paling banyak 11. 11 itu angka ganjil. Makanya kalau bapak-bapak punya istri 2, biar ganjil. Hah? Katanya ibu-ibunya kurangi, ya itu musibah katanya bapak-bapaknya itu. Alhamdulillah itu nikmat ya. Kalau madu tawon itu madu asli manis, tapi kalau main madu-maduan sakitnya tuh di sini katanya, itu nyaring sekali. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini di tempat ini barangkali kita lahir dengan rahim yang berbeda, bahkan sebelumnya kita tidak bertemu, tapi karena kita diikat dengan la ilaha illallah, diikat dengan cinta yang sama kepada Allah, diikat dengan cinta yang sama kepada Rasulullah, maka mudah-mudahan silaturahim ini tidak hanya di dunia, kelak di akhirat dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Tadi itu disebutkan oleh MC, ini acara yang punya adalah majelis zikir. Apa majelis taklim? Taklim zikir. Majelis itu dari kalimat jalasa yajlisu, pada akhirnya menjadi majelis. Kalau di dalamnya diisi dengan pengajian, di dalamnya diisi dengan nasihat-nasihat agama, di dalamnya diisi dengan saling menasehati tentang kebenaran, maka majlis itu namanya adalah majlis taklim. Kalau di dalamnya ada satu perkumpulan orang, lalu di dalamnya diisi dengan zikir, maka majlis itu namanya majlis zikir, bukan majlis taklim. Kalau ada satu perkumpulan yang di dalamnya dibahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibahas tentang sosok Nabi yang agung, maka majelis itu namanya majelis Rasulullah. Kalau ada satu perkumpulan yang di dalamnya diisi dengan gosip, jadilah majelis itu majelis. Mudah-mudahan di kampung ini tidak ada yang begitu. Insya Allah kalau dilihat dari wajahnya ini orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya saja majelis zikir at-taubah. Apa katanya Allah? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah dengan benar-benar bertaubat. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia memiliki sifat lupa. Manusia kadang-kadang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Tuhan kita itu maha baik, Tuhan kita itu maha rahman, Tuhan kita itu maha kasih, sehingga orang-orang yang kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kembali, wa anibu ilallah, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Katanya Allah, wahai hamba-hambaku,
engkau yang sudah menjauh dariku, engkau yang senantiasa barangkali sholatmu sangat jarang, barangkali masih banyak perbuatan dosa. Engkau jangan putus asa dari rahmat Allah, justru tumbuhkan semangat untuk senantiasa kembali kepada Allah. Salah satunya bisa berkumpul di dalam majlis ta'lim at-taubah yang di dalamnya dibacakan dzikir rotibul haddad. Itu amalan yang luar biasa. Sabaqal mufarriduna, akan mendahului al-mufarridun, kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, wamal mufarriduna ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan al-mufarridun itu? Apa katanya Rasulullah? Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berbaring, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa katanya Allah di dalam Al-Quran? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ad-dunya mal'unatun, dunia ini dilaknat, bapak-bapak ini dilaknat, ibu-ibu dilaknat, anak-anaknya dilaknat, kendaraannya akan dilaknat, tempat tinggalnya dilaknat. Maka katanya Rasulullah, yang tidak dilaknat illa zikrullah, kecuali orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Berzikir kepada Allah di tengah jalan, di rumah, sebelum tidur, ingat senantiasa menyebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaqata'mal iman, akan mencicipi kepada manisnya keimanan. Banyak orang yang beriman akan tetapi belum sampai kepada manisnya keimanan. Katanya Rasulullah, kalau engkau ingin sampai, ingin merasakan halawatan iman, engkau ingin merasakan manisnya iman, yang pertama engkau harus ridha Allah sebagai Tuhan kamu. Makanya di dalam hadatnya itu dibaca, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba, katanya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki di dalam kitabnya Qul hadhihi sabili, yang dimaksud engkau ridha Allah sebagai Tuhanmu, engkau juga harus ridha dengan ketentuan Allah. Engkau harus menerima nikmat dari Allah, bukan hanya nikmat yang diterima, akan tetapi engkau juga harus sabar ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ujian yang paling berat itu adalah ujian para nabi, lalu ujian orang-orang soleh, ujiannya para syuhada. Semua orang selama masih hidup pasti tidak akan lepas dari yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jomblo tidak punya pasangan, ujian bukan itu? Hah? Ujian. Kalau punya istri, ujian. Apalagi istrinya misalnya cerewet, ya. Ujian. Punya anak, ujian. Tidak punya anak,
Ujian. Tidak ada orang yang lepas dari ujian, maka yang paling penting adalah bagaimana kita mengerti hakikat daripada ujian itu adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu abdan, manakala Allah sedang mencintai hambanya, maka ibtalahu, Allah akan datangkan ujian kepadanya. Mudah-mudahan yang sedang diuji sekarang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil islami dina, Islam sebagai agama kita. Islam maknanya selamat. Orang yang Islam insya Allah selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Makanya katanya Sayyidina Ali, inna min ni'amid dunya yakfika al-islamu nikmatan. Kalau dihitung tentang nikmat-nikmat Allah itu banyak sekali. Taat itu adalah nikmat. Lalu diberi kehidupan adalah nikmat. Diberi kesempatan untuk baca Al-Quran itu nikmat. Hadir pada kesempatan malam hari ini itu juga bagian daripada nikmat. Akan tetapi kata Sayyidina Ali, cukup bagimu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan hidayah Islam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan matinya nanti mati dalam keadaan husnul khotimah, lahir dengan kalimat la ilaha illallah, maka nanti ditutup pun harapan besar ditutup dengan la ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah, ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha, bil khatimah, ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Semua yang bernyawa katanya Allah pasti akan mati. Yang paling penting bukan matinya, yang paling penting adalah bekal yang kita persiapkan untuk menghadapi yang namanya kematian. Maka pada suatu ketika ada sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah bertanya, mata sa'ah, kapan kira-kira kiamat itu akan terjadi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bertanya balik, seharusnya yang kamu tanyakan itu bukan kapan terjadinya hari kiamat, akan tetapi wa ma'adat telah, apa yang sudah dipersiapkan oleh kamu untuk menghadapi datangnya hari kiamat. Maka dengan tegas sahabat ini menjawab, aku tidak menyiapkan bekal yang begitu banyak. Salatku hanya yang wajib, puasaku hanya puasa Ramadan. Satu-satunya yang saya persiapkan pada hari kiamat adalah ana uhibbullah wa rasulah, aku mencintai Allah dan mencintai engkau wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah kemudian bersabda, almar'u ma'aman ahabba, seseorang kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Ketika orang-orang di majlis At-Taubah hadir pada saat ini di kampung ini memperingati maulid, kita saling cinta karena Allah, maka kelak mudah-mudahan dikumpulkan di surganya. Amin Allahumma. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka Islam yang saat ini telah menjadi hidayah bagi kita. Tentu sebagai konsekuensinya kita senantiasa untuk mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kemudian Rasulullah pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah, ada salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Ini begitu penasaran, menunggu kira-kira ketika Rasulullah sampai di Madinah apa yang ingin disampaikan pertama kali. Justru yang disampaikan pertama kali bukan bagaimana engkau berhubungan dengan Allah, akan tetapi yang disampaikan adalah nilai-nilai sosial, yaitu afsus salam, sebarkan salam, sebarkan kedamaian baik kepada orang yang engkau kenal maupun kepada orang yang tidak dikenal. Makanya kemudian kalau orang selesai sholat yang dibaca Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus fahayyina rabbana bis wa adkhilnal jannata daras. Itulah yang akan kita masuki nanti. Maka nama lain daripada surga itu namanya Darussalam, rumah yang penuh keselamatan, rumah yang di dalamnya penuh dengan kedamaian. Darul Jaza, surga itu tempat balasan amal-amal kita di dunia. Maka kalau kita beramal, kita sholat, kita haji, kita memberikan zakat, kita bersedekah kepada orang lain, maka balasannya kelak di akhirat dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting adalah bagaimana caranya agar kita bisa menumbuhkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, bukan hanya sekedar ada sambutan-sambutan, akan tetapi bagaimana nanti setelah pulang dari sini, setelah kita bubar dari tempat ini, semakin cinta kepada Rasulullah, semakin bersemangat untuk mendakwahkan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan satu harapan kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Maka di saat kemudian orang-orang kelak di akhirat akan kebingungan semua. Datanglah orang-orang kepada Nabi Ibrahim, datanglah orang-orang kemudian kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa adalah kalimullah. Barangkali Nabi Musa itu bisa memberikan syafaat. Tapi apa jawabannya para nabi? Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya menjawab lastulaha, aku tak bisa memberikan syafaat saat ini. Maka kemudian orang-orang datang semua kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Analah, beres, saya akan mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian kita harapkan pertolongan Rasulullah. Apa katanya Nabi? Syafaati li ahlil kabair. Pertolonganku itu kelak di akhirat, termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, akan tetapi kemudian bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah minal khataaya.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Maka begitu besarnya kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita. Tadi diawali dibaca di sini laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu Rasulullah ingin sekali menginginkan agar umatnya senantiasa beriman dan berislam. Maka kalau ditanya bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah itu luar biasa. Jangan tanya cintanya Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Sayyidina Ali rela mengganti tempat tidurnya Nabi, padahal saat itu Nabi mau dibunuh oleh kafir Quraisy. Jangan tanya cintanya sahabat Sayyidina Abu Bakar. Bahkan kemudian ketika hijrah, sebelum masuk Gua Hira, lalu kemudian masuk duluan Sayyidina Abu Bakar ngecek barangkali ada binatang buas yang nanti akan menggigit Rasulullah. Itu semua dilakukan sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi. Jangan tanya bagaimana cintanya Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Dengan keimanan yang kuat, dengan keimanan yang sungguh-sungguh, dengan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan jangankan manusia, setan pun takut kepada Sayyidina Umar. Apa katanya Rasulullah? Masalaka Umaru fajjan, salaka syaitanu fajjan akhar. Kalau kemudian Sayyidina Umar itu dari luar mau masuk ke Sambe, setan dari jauh itu melihat, setan tak mau lagi lewat dari Sambe. Dia akan mencari jalan lain. Tapi kalau kita boro-boro ditakuti sama setan, kita ini seringkali satu rute dengan hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kecintaan ini harus terus dibangun. Harus dibangun bagaimana caranya? Harus mengenal Rasulullah. Makanya kemudian ada pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang makanya tak ngutang. Itu kalau banyak kenalannya biasanya gampang ngutangnya. Hadirin, itulah yang kemudian harus diajarkan kepada anak-anak kita. 3 perkara yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda. Salah satunya adalah mengenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi dilahirkan, di mana Nabi kemudian dimakamkan, di mana kemudian siapa istrinya Rasulullah, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, begitu sangat menginginkan agar umatnya kemudian beriman. Itu semua harus ditanamkan mulai sejak sekarang kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi penerus, sehingga kemudian Islam terus berjalan, yang kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kecintaan itu adalah bagaimana kemudian selalu menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Tiada lain pembicaraan yang terbaik selain membicarakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alaika min ummatika marratan wahidatan. Katanya
malaikat Jibril kepada Rasulullah, barang siapa dari kalangan umatmu bersalawat 1 kali sallallahu alaihi bihi asran, maka kemudian Allah akan menurunkan 10 rahmat. Wa man shalla alaika asran, dan barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 10 kali sallallahu alaihi biha mi'ah, maka Allah kemudian akan menurunkan 100 rahmat. Wa man shalla alaika mi'atan, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 100 kali sallallahu biha alaihi, maka kemudian Allah akan menurunkan 1000 rahmat. Wa man shalla alaika alfan, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1000, haramallahu jasadahu alan nar, maka nanti Allah akan haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Mari bersama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.